Shalom sahabat, apakah sahabat ada yang pernah bertengkar hanya perkara GPS? Saya pernah melaluinya. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke tempat yang lumayan jauh di daerah Jakarta Selatan dan belum pernah saya pergi ke sana bersama dengan teman saya. Dan pada saat itu karena kita baru pertama kali pergi ke daerah itu, otomatis kita akan menyalakan GPS. Bagaimana sahabat juga pasti akan menyalakan GPS ketika bepergian ke tempat yang baru. Nah, pertengkaran terjadi karena waktu itu posisinya saya yang tidak menyetir, teman saya yang menyetir, kita telat belok. Dan ketika telat belok, yang menyetir, teman saya yang menyetir itu marah karena saya telat kasih tahu. Tetapi saya juga punya argumentasi, sahabat. Pada saat itu GPS yang saya gunakan ternyata ngehang. Kalau misalkan kita tahu kalau kita pakai GPS biasanya ada segitiga yang menandakan di mana kita berada. Dan kalau itu ngehang, bisa jadi kita pada waktunya kita harus belok, akhirnya jadi miss. Dan pada saat itu yang terjadi seperti demikian. Karena GPS yang ngehang, titik yang menunjukkan bahwa kita ada di mana berhenti, pada akhirnya kita jadi nyasar dan terjadilah pertengkaran. Hal ini adalah suatu pengalaman yang menarik buat saya. Kenapa? Karena rupanya ketika kita mencari jalan di peta, yang penting itu ternyata bukan cuman kemana kita akan pergi, seberapa jauh, seberapa lama, seberapa panjang kemacetan yang akan kita lalui. Tetapi justru yang penting adalah titik yang menunjukkan di mana kita berada. Karena tanpa itu kita nggak akan tahu kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus, kapan kita harus ambil jalan layang, jalan tol, dan lain sebagainya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya di dalam kehidupan kita beriman, kita juga selalu perlu mengetahui di manakah sekarang kita berada. Sama seperti kita belajar. Kalau kita punya anak gitu ya, anak kita belajar atau kita mengajari anak kita, atau mungkin kita sendiri yang ada di dalam proses pembelajaran di satu institusi tertentu, kita perlu tahu sudah sampai sejauh mana kita belajar dan mengetahui sesuatu. Kalau kita nggak tahu, kita sulit untuk mempelajari hal-hal yang baru atau memperbaiki apa yang belum ada. Dan itulah pentingnya mengetahui di manakah kita berada. Di dalam kehidupan kita beriman, kadang-kadang sebagai manusia kita bisa hilang arah, sahabat. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Apalagi bagi sahabat yang juga menjalani pelayanan di gereja misalnya. Kadang-kadang kita bisa hilang arah. Entah karena kesombongan, misalkan kita ngerasa kita udah paling jago untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Itu adalah saat dimana kita kehilangan arah. Atau misalkan kita hilang arah karena kita merasa sakit hati. Kita sakit hati dengan orang tertentu sehingga kita tidak bisa lagi dengan penuh kasih memandang dan memperlakukan orang tersebut. Atau bahkan sampai mempengaruhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Atau bisa juga manusia itu hilang arah karena rasa bersalah. Karena dia melakukan satu kesalahan dan dia tidak menyelesaikannya, pada akhirnya mundur pelan-pelan dari pelayanan. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Karena manusia kecenderungannya adalah melakukan kesalahan dan bisa hilang arah. Itulah kenapa pada saat ini temanya adalah di manakah saya. Kita perlu terus memeriksa diri kita. Entah itu di dalam pelayanan kita atau di dalam kehidupan beriman bersama dengan keluarga kita. Kita sedang berada di titik mana? Apakah kita sedang berada di titik yang menyimpang jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita sedang ada dalam posisi di mana kemarahan mengisi kehidupan kita sehingga apa yang kita katakan kepada orang lain selalu menjatuhkan? Atau apakah kita sedang diliputi oleh rasa sombong karena kita ngerasa kita paling tahu? Entah di keluarga kita gitu, kita sebagai orang tua misalnya kita merasa paling tahu tentang segala hal, tentang kehidupan. Sehingga akhirnya kita menyakiti hati anak-anak kita. Pada saat ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Sang Bapa. Bacaan Alkitab yang tadi kita baca yang merupakan perkataan Tuhan Yesus merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Panggilan bukan hanya untuk bekerja melayani, tetapi juga tahu di mana kita berada. Karena Tuhan mengatakan bahwa
Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Yang sering terjadi adalah di mana Tuhan berada, kita ada di tempat lain yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini jikalau kita menemukan ada tanda-tanda kita sudah hilang arah, entah komunitas kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, atau mungkin di dalam keluarga kita terjadi ketidakhangatan, atau mungkin di dalam tempat pekerjaan kita menyadari ada sesuatu yang salah. Barangkali ini adalah saatnya kita untuk bertanya ke dalam diri kita sendiri, di manakah saya di hadapan Tuhan? Apakah saya dipenuhi oleh kesombongan? Apakah saya dipenuhi oleh hasrat-hasrat di dalam diri saya, kepentingan-kepentingan saya, sehingga saya tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, selamat memeriksa diri, teruslah bertanya di mana kita berada, karena dengan demikian kita tahu kemana kita akan melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat, ikuti terus Sapaan Sahabat dan jangan lupa like, subscribe ke YouTube channel Sahabat GKI Kayu Putih dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.